Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, akhirnya di tahun 2024 ini kabar gembira yang kita tunggu-tunggu hadir ke permukaan. Yang mana ada dua pinjol legal OJK itu bangkrut dan sudah mengembalikan izin usahanya kepada OJK. Ya, kita patut apresiasi kekompakan kita ini. Tidak mudah untuk memerangi suatu hal yang merugikan masyarakat Indonesia secara bersama-sama dan secara online. Patut kita apresiasi ya bahwa gagal bayar nasional itu ada efeknya gitu ya. Nah, di sini saya sudah ada di websitenya Otoritas Jasa Keuangan. Jadi yang bilang dua pinjol ini bangkrut bukan saya, tapi OJK-nya sendiri gitu ya. Dan ini diterbitkan pada 12 Juli tahun 2024, 2 hari yang lalu ya. Oke, kita baca judulnya dulu. Siaran pers pengembalian izin dua penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Jadi pinjol itu nama resminya adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Itulah pinjol. Ya, nama resminya. Langsung saja kita baca ya. Di sini pengumuman tentang pengembalian izin dua penyelenggara tersebut. Oke. Siaran pers pengembalian izin dua penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Jakarta, 12 Juli 2024, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyetujui pengembalian izin usaha PT Akro Dana Abadi atau Jembatan Emas dan PT Semangat Gotong Royong atau Dana Pala sebagai penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI. Nah, jadi dua pinjol yang bangkrut itu adalah Jembatan Emas dan Dana Pala. Oke, saya tahu ini bukanlah pinjol yang terkenal. Tapi dengan adanya saya membahas perihal ini, semoga bisa menyadarkan Anda bahwa pinjol itu bisa bangkrut. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang menganggap pinjol itu tidak bisa bangkrut. Lalu psikis mereka kena, psikologi mereka kena, mereka jadi rentan, jadi rapuh yang akhirnya jatuh lagi korban. Ya, itu harusnya kita berkaca bahwa selagi masih ada pinjol yang bangkrut, berarti semua pinjol itu bisa bangkrut. Ya, hanya waktu saja yang akan mewujudkannya. Oke, kita tinggal bertahan, diam duduk manis, galbay, kita itu sudah menang. Sebenarnya, adapun diteror, kantor diteror, ini itu diteror, ikhlaskan. Kita lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, kantor ditelepon, Anda dipecat enggak? Ya, kalau belum dipecat, ya ngapain? Takut-takut, ngapain pusing-pusing? Ya, kalau dipecat, Anda usahakan yang namanya uang pesangon dan Anda langsung cari kerja yang lainnya. Tapi ya, sepengalaman saya, berapa banyak sih orang yang dipecat karena pinjol? Itu sedikit, nggak banyak. Ya, hanya hitungan jari. Yang dimaafkan itu banyak. Karena apa? Karena perusahaan pun tahu mereka itu menggaji karyawannya ya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, oke, kita lanjut ya ke sini dulu. Nah, saya membuat video ini juga untuk menginformasikan Anda bahwa bagaimana sih ketika pinjol ini sudah bangkrut, apa yang terjadi dengan Anda? Ya, misalkan Anda ini gagal bayar di Jembatan Emas atau di Dana Pala, apa yang akan terjadi pada Anda? Nah, di sini ada jawabannya. Di sini ada jawabannya. Dan ketika nanti misalkan Akulaku bangkrut, Kredivo bangkrut, Iscash bangkrut, Anda itu sudah tahu apa yang harus Anda lakukan. Oke? Nah, kita baca dulu di sini ya. Sehubungan dengan hal tersebut, OJK telah menindaklanjuti dengan melakukan pencabutan izin usaha keduanya sebagaimana ditetapkan melalui keputusan Dewan Komisioner nomor KEP 33D06/2024 tanggal 3 Juli 2024 untuk PT Akro Dana Abadi dan keputusan Dewan Komisioner nomor KEP 35D06/2024 tanggal 5 Juli 2024 untuk PT Semangat Gotong Royong. Nah, Jembatan Emas yang beralamat di Gedung Senayan Business Center Jalan Senayan nomor 39 Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara LPBBTI karena belum dapat mengimplementasikan ketentuan permodalan terkait ekuitas minimum dan pemenuhan jumlah direksi. Nah, jadi karena banyak yang galbay, Jembatan Emas ini tidak bisa setor modal yang 25 miliar itu. Jadi Jembatan Emas menyerah. Oke?
Sebenarnya pinjol yang lain kalau nggak dapat investor itu sudah nyerah semua sebenarnya ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, sementara itu Danapala yang beralamat di Ciputra World 2, lantai 15, Jalan Profesor Dr. Satrio, Semanggi, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan pengembalian izin usaha sebagai penyelenggara LPBPTI sebagai langkah strategis pemegang saham untuk melakukan sentralisasi kegiatan usaha LPBPTI pada satu entitas. Karena saat ini grup pemegang saham dari PT Semangat Gotong Royong memiliki 2 entitas yang menjalankan kegiatan usaha LPBPTI. Ya sama saja ya, semua pinjol harus setor 25 miliar. Dan di sini ibaratnya agar efisien gitu ya, tidak dua-dua. Ya kalau ada modalnya pasti dua-duanya jalan. Gitu saja sih sebenarnya, oke. Nah, lanjut. Dengan telah dicabutnya izin usaha dimaksud, OJK akan tetap melakukan pemantauan terhadap kewajiban jembatan emas dan Danapala. Antara lain, nomor 1, menghentikan kegiatan usaha pada industri LPBPTI. Yang artinya tidak boleh lagi ada kegiatan usaha di pinjol itu yang sudah mengembalikan izinnya. Entah itu menagih, entah itu menyalurkan dana, entah itu mencari investor dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham dengan agenda pembubaran badan hukum dan pembentukan tim likuidasi paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Dan yang nomor 3, melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga. Oke, jadi pembentukan tim likuidasi paling lambat itu 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Anda paham nggak? Likuidasi itu tim pembubaran perusahaannya. Likuidasi gitu ya. Paling lambat 30 hari sejak pencabutan izin usaha. Jadi setelah pencabutan izin usaha, pinjol ini diberikan waktu 30 hari untuk membubarkan perusahaannya. Oke. Dan juga diberikan, ini kan dan nih ya, dan gitu, dan melakukan penyelesaian hak dan kewajiban kepada konsumen dan pihak ketiga selama 30 hari itu. Ya, jadi yang rugi sebenarnya investor nih. Kalau memang ya ada investor yang memang merugi gitu ya, uangnya nggak bisa balik gitu ya, hanya diberikan waktu 30 hari lalu ya sudah bubar gitu loh. Ya, nggak ada lagi perusahaannya, terus duit investornya juga udah nggak balik gitu. Oke. Nah, jadi jika nanti aku laku, isi cash, kredivo, rupiah cepat, uang, mie itu bangkrut, sudah Anda diam saja. Ya, karena pinjol-pinjol tersebut pun sudah ilegal jadinya dan sudah tidak boleh melakukan usahanya lagi ya. Di sini bisa kita lihat selanjutnya pemegang saham, pengurus atau pegawai jembatan emas ini termasuk DC lapangan dan lain-lain gitu ya. Dan Danapala dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, dan menggunakan kekayaan atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset jembatan emas dan Danapala. Nah, dalam upaya memberikan kepastian hukum untuk perlindungan konsumen dan pihak terkait lainnya, Jembatan Emas dan Danapala wajib melakukan likuidasi dan menyediakan narahubung untuk pusat informasi dan layanan pengaduan konsumen dan masyarakat. Nah, untuk melindungi konsumen, investor, dan nasabah peminjam, maka pinjol-pinjol ini Jembatan Emas dan Danapala wajib melakukan likuidasi atau pembubaran agar nanti ya misalkan tidak ada karyawan yang begini, yang begitu, dan lain-lain. Nah ya sudah, akhirnya nanti hutang Anda itu hangus. Pasti hangus ya. Jangankan bangkrut, tidak bangkrutnya pun hutang Anda itu sebenarnya hangus. Ya, itu yang dibilang OJK itu seperti itu ya. Hutang Anda ketika Anda galbay dipinjol selama 90 hari itu sebenarnya sudah hangus, dan memang benar sudah hangus sebenarnya. Karena yang pertama, kalau yang baru-baru ini itu sudah diasuransikan. Oke. Dan yang kedua, waktu belum ada aturan asuransi, pinjol-pinjol yang Raja Galbay itu galbaikan itu memang sudah auto lunas, sudah dihapuskan gitu ya. Jadi gimana nih? Apakah tambah semangat galbaynya karena mengetahui ada 2 pinjol? Jadi saya harap kita tambah semangat lagi dalam gagal bayar di pinjol ini atau gagal bayar nasional ini. Saya harap dengan adanya video ini kita tambah semangat lagi. Jangan ada korban-korban lagi. Setuju? Ya, Anda galbay di mana? Coba tulis di kolom komentar Anda galbay di sini dan masih semangat ya. Saya galbay di sini, Bang, semangat.
tidak sendirian, ya. Berikan motivasi kepada orang lain. Coba di kolom komentar. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.